Hai, selamat datang di channel ini. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai perbedaan ujian SIMAK UI berbasis komputer dan berbasis kertas. Menurut pengalaman saya pribadi di tahun 2019 dan di tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel ini. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai perbedaan ujian SIMAK UI berbasis komputer dan berbasis kertas. Menurut pengalaman saya pribadi di tahun 2019 dan di tahun 2020. Universitas Indonesia. Siapa yang tidak bangga bergabung di salah satu universitas terbaik di Indonesia? Siapapun akan bangga apabila bisa berkuliah di kampus jaket kuning Universitas Indonesia. Selain kampusnya masuk jajaran terbaik universitas di Indonesia, kurikulum yang diberikan tidak main-main sehingga membuat mahasiswanya berkembang. Selain itu, fasilitas yang dihadirkan sangat memadai. Namun dalam video ini, saya tidak akan membahas mengenai mengapa Anda harus berkuliah di Universitas Indonesia dan fasilitasnya apa saja. Bukan itu yang saya ingin bahas. Dalam video ini, saya akan membahas terkait perbedaan ujian berbasis komputer atau CBT, Computer Based Test, dengan ujian berbasis kertas atau PBT, kepanjangannya Paper Based Test. Dalam seleksi masuk UI atau lebih dikenal dengan sebutan SIMAK UI, ada dua bentuk tes yang dapat kita ikuti. Yang pertama adalah ujian berbasis kertas atau Paper Based Test, dan yang kedua adalah ujian berbasis komputer atau Computer Based Test. Perbedaan yang pertama, penunjuk waktu, CBT versus PBT. Sumber informasi penunjuk waktu hanya bersumber dari pengawas secara berkala, dan jika beruntung akan ada jam dinding di ruangan Anda, karena penggunaan jam tangan dilarang keras dalam SIMAK UI. Nah, ini berlaku untuk PBT. Berbeda dengan CBT, waktu countdown atau hitungan mundur akan ada di layar Anda. Silahkan kenali diri Anda terkait jam, karena saya pribadi sangat membutuhkan penunjuk waktu secara terus-menerus untuk mengatur ritme saya dalam mengerjakan soal. Namun, ada juga tipikal orang yang panik ketika melihat countdown atau hitungan mundur. So, kenali diri Anda. Anda tipikal orang yang sering melihat jam atau tidak suka dengan melihat jam. Perbedaan yang kedua, coretan, CBT versus PBT. Baik CBT ataupun PBT, Anda akan diberikan kertas cakaran atau coretan untuk mengerjakan soal. Namun khusus untuk PBT, Anda diperbolehkan untuk melakukan cakaran atau coretan di lembar soal, TPA maupun bahasa Inggris. Dan menurut saya, di sini PBT lebih menguntungkan. Pengalaman saya, ketika mengerjakan soal reading yang panjang menggunakan paper, mata saya ngantuk melihat paragraf yang panjang. Akibatnya, manajemen waktu saya tidak terkendali dan saya kehabisan waktu. Dalam PBT, pada soal TPA, PBT menurut saya lebih menguntungkan. Karena itu tadi, kita bisa mengerjakan di soal tersebut. Perbedaan yang ketiga, penggunaan waktu CBT versus PBT. Dalam ujian CBT, Anda hanya perlu mengklik jawaban yang Anda inginkan
Berbeda dengan PBT, Anda harus melingkari jawaban Anda, dan itu cukup menguras waktu menurut saya. Dalam kondisi ini, CBT lebih diuntungkan. Perbedaan selanjutnya, CBT versus PBT. Soal bahasa Inggris, tidak terdapat penilaian plus maupun minus, dan itu sangat berguna untuk mendongkrak nilai kita. Kenali diri Anda, apakah Anda termasuk orang yang betah membaca menggunakan paper atau komputer? Karena biasanya ada tipikal orang yang bisa berjam-jam di depan komputer dan ada sebaliknya. Saya kira cukup sekian. Intinya, dalam video ini saya menekankan kenali kepribadian Anda sebelum memutuskan untuk memilih ujian paper atau komputer. Semoga pengalaman saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.